Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Bapak Bupati yang saya hormati atau yang mewakili Pak Ibnu sebagai wakil dari PWM Jawa Tengah, terus terang saja kalau ada istilah gol tercepat, maka pada pagi hari ini saya mendengarkan sambutan tercepat. Saya baru menunggu-nunggu apa yang akan beliau sampaikan. Tiba-tiba beliau sudah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan tanpa menyebut nama dan jabatan. Pertama sekali saya sampai di lapangan ini benar-benar terkejut. Ya, kenapa saya terkejut? Ada dua hal yang membuat saya terkejut. Yang pertama adalah jumlah peserta pembukaan musyawarah daerah Banjarnegara ini dihadiri oleh ribuan orang. Itu membuat saya terkejut. Saya biasanya hadir di Sumatera Barat, hadir di Jambi, hadir di Maluku Utara, ya paling-paling sekitar 500-600 orang yang saya hadapi. Tetapi di Banjarnegara ini benar-benar terasa luar biasa ya. Jadi hati saya ini sekarang ini kalau difoto ya, maka hati saya ini sekarang sedang berbunga-bunga. Ya. Dan yang kedua yang membuat saya terkejut adalah saya ketemu dengan orang yang menjadi mentor saya ketika saya jadi mahasiswa. Saya dengan Profesor Dr. Din Samsudin adik-beradik. Saya kakak kelasnya dan dia adik kelas saya. Dan kami berdua adalah hasil didikan dari seorang tokoh yang sudah lama hilang dan menghilang. Dan tiba-tiba saya bertemu di lapangan sepak bola ini dalam kesempatan pembukaan Musda Banjarnegara, yaitu Bapak Fahmi Hisham, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Banjarnegara. Dan saya yang dia didik, yang dia gembleng, sekarang ini menjadi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Jadi saya terus terang merasa yang lebih pantas duduk di kursi saya ini sekarang adalah beliau, bukan saya. Tetapi takdir menentukan lain. Memang kadang-kadang pendapat sama, pendapatan berbeda ya. Itulah. Yang ketiga yang agak juga membuat saya terkejut, ternyata
Dalam kesempatan ini juga hadir teman saya dari Nahdlatul Ulama. Saya mohon berdiri yang wakil dari Nahdlatul Ulama, dan saya minta Bapak naik ke atas panggung sebentar. Saya minta Bapak naik ke atas panggung sebentar. Iya. Saya tidak tahu nama beliau dan saya tidak tahu nama istri beliau ya. Saya baru tadi berpapasan, beliau bilang saya wakil dari PCNU. Pertanyaannya adalah benarkah beliau wakil dari PCNU atau tidak? Ya sekarang kita apakan? Kita buktikan. Kalau seandainya nanti ternyata beliau bukan dari NU tapi mendakwa-dakwakin dari NU, maka begitu pulang dari acara ini beliau akan diprotes. Ya, oleh karena itu saya minta Bapak memberikan sambutan singkat, ya, sambutan singkat sebagai wakil dari Nahdlatul Ulama dalam pembukaan musda di Musda Muhammadiyah di Banjarnegara. Saya persilakan. Ada mikrofon, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sa'adatul afadil hadratal mukarram wabil usus Kiai Haji atau Profesor Dr. Anwar Abbas dari PP Muhammadiyah yang sudah hadir di tengah acara pembukaan Musda Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara. Tepuk tangan untuk semuanya ini. Singkat saja, ini penghormatan dan kehormatan yang luar biasa bagi kami, dan khususnya kami sampaikan kepada keluarga besar atau sesepuh kami lah, senior kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan selamat bermusyawarah daerah kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah Banjarnegara. Sesuai dengan tema, insya Allah Banjarnegara akan semakin maju, masyarakatnya akan semakin dicerahkan oleh semuanya. Demikian Pak Kiai, saya kira tidak perlu panjang lebar. Nama saya Zahid Hasani. Ya, sudah punya istri belum? Sudah. Terima kasih. Akhiron, sekali lagi saya mohon tepuk tangan untuk keluarga besar Muhammadiyah Banjarnegara. Matur suwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang di sebelah kiri saya ada dari Syarikat Islam ya. Saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang mulia Prof. Anwar Abbas dan sesepuh keluarga besar Muhammadiyah Banjarnegara, tentu yang kami muliakan, kami banggakan, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pimpinan cabang Syarikat Islam Banjarnegara mendapat kehormatan untuk bisa hadir di tengah-tengah acara pembukaan Musda Muhammadiyah Banjarnegara yang ke-48. Tentu kami mewakili keluarga besar Syarikat Islam menyampaikan selamat menyelenggarakan musyawarah daerah yang ke-48. Semoga perjuangan Muhammadiyah senantiasa bisa dinikmati oleh semua kaum di negeri tercinta ini, khususnya Banjarnegara. Dan saya ta'zim dan hormat pada Prof yang kali ini bisa hadir, dan kami salah satu yang mengagumi beliau karena beliau orang yang selalu berjihad di negeri ini melalui jalur sosial keagamaan.
Sekali lagi tepuk tangan untuk Prof. Ibnu Abbas semuanya. Terima kasih, itu saja. Semoga ridho Allah menyertai kita dan selamat musyawarah daerah Muhammadiyah yang ke-48. Sukses semuanya. Terima kasih. Fattakullah mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan pergi dulu. Tolong diambil foto saya. Tolong diambil foto saya. Tapi nanti kembalikan HP-nya. Ayo foto kita, Pak. Ketua Muhammadiyah Pak Sabri ya? Enggak, kita aja. Saya yang wakil Pak Sabri. Sabri gini kok pakai Sabri. 1, 2. Salam Pak. Untuk Pak Iman Sufi ya. Bila ada acara malam ini. Berapa kali ke Banjar nih kok? Tunggu beliau nih. Pak Sodik. Pak Sudikun harus sini. Nah, oke. Jangan lama-lama motonya nih. Iya, makasih. Makasih Pak ya. Kembaliin HP saya, kembaliin HP saya. Ini HP mahal ini. Ya baik, Bapak dan Ibu, saya sengaja memanggil kawan-kawan saya ini untuk itu. Yang terakhir saya minta mentor saya naik ke atas panggung, Bapak Fahmi Hisham. Inilah mentor saya yang juga mentor dari Bapak Profesor Dr. M. Samsudin. Kalau dulu dia perintah-perintah saya, hari ini saya perintah-perintah beliau. Dulu saya sering dikerjain oleh beliau ini. Ya karena sebagai kader beliau, dia disuruh ini, disuruh itu. Hari ini saya suruh dan saya perintah beliau untuk naik ke atas panggung. Dan saya minta beliau untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Ini orang, sewaktu kami aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ini adalah pimpinan dan tokoh IMM yang sangat lurus. Sekarang kita dengarkan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukru lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salawatullah ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini adik saya Gagah, sekarang jadi pimpinan saya. Dengarkanlah, beliau termasuk orang yang cerdas ketika masih mandan anak-anak dulu. Sekarang beliau menjadi pimpinan di pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga pimpinan Nahdlatul Ulama. Lah tadi mimpin Pak Zahid sama pimpinan Syarikat Islam itu. Artinya beliau itu pinternya bukan main merangkul saudaranya yang muda, dan kalau Syarikat Islam itu saudaranya yang tua gitu. Tapi beliau itu terlalu membesar-besarkan saya. Dari dulu saya itu kecil, jadi beliau membesar-besarkan saja. Tapi sungguh saya bersyukur dan saya doakan semoga Buya tetap sehat selalu, rohani dan jasmani, memimpin perjuangan kita di tengah kemelut yang benar-benar mengerikan di negeri kita. Tabahlah saudara-saudaraku menjunjung tinggi agama Islam dan menjunjung kebenaran di tengah-tengah terjepitnya umat Islam dalam versi yang tertentu. Saya kira begitu pidatonya ya. Kalau diperpanjang nanti saya dimarahi Pak Dr. Hasan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini era selfie ya, kita selfie berdua ya.
Ini era selfie ini, kita selfie Pak. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Saya ini punya dendam kepada beliau. Karena beliau sering sekali nyakitin saya dulu waktu mahasiswa. Hari ini dendam saya terbalas. Jadi saya sudah puas ya, sudah puas saya. Bapak dan Ibu yang saya cintai, saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Teheran, ke Iran sana. Saya diterima oleh orang kedua dalam hierarki kepemimpinan di Iran. Pimpinan tertingginya namanya Ayatollah Ali Khamenei. Kemudian yang kedua beliau adalah Muhammad Ali Tashkiri. Ada yang membuat saya terkejut di dalam sambutan penerimaan beliau. Beliau bilang begini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Dia bilang kata-kata kembali memimpin dunia karena memang umat Islam pernah sebelumnya memimpin dunia. Umat Islam pernah memimpin dunia di masa daulat Bani Umayyah. Kemudian dilanjutkan umat Islam kembali memimpin dunia di masa kerajaan kakek saya, Daulat Abbasiyah. Kemudian umat Islam kembali memimpin dunia di era Turki Utsmani. Kemudian Turki Utsmani runtuh dan muncullah era Eropa dan era Amerika. Dan sekarang dunia dikuasai oleh Eropa dan Amerika. Tetapi ada dua orang futurolog, ahli tentang masa depan, bukan peramal, tapi beliau adalah seorang ilmuwan. Beliau menyimpulkan bahwa abad ke-21, yaitu abad yang sekarang kita jalani dan lalui ini adalah abad bagi negara-negara yang ada di tepi Pasifik. Jadi bukan lagi abad bagi negara-negara yang ada di Eropa. Jadi kalau hari ini pusat peradaban dan pusat kemajuan ada di daratan Eropa, sehingga kalau kita mau melakukan perjalanan tourism misalkan, kita pergi ke kota Paris, kita pergi ke London, ya, kita pergi ke Spanyol, ke Madrid sana, atau ke Jerman, atau ke Belanda, maka dalam kesimpulan John Naisbitt dengan istrinya Patricia Aburdeen, pusat peradaban tersebut akan bergeser ke tepi Pasifik, ke negara-negara yang ada di tepi Pasifik. Negara-negara mana saja yang ada di tepi Pasifik, yaitu di pantai timur ada Kanada, ada Amerika, ada Meksiko, ada Chili, ada Argentina, dan agak ke timur sedikit ada Brazil. Dan di pantai barat ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Cina, ada Vietnam, ada Thailand, ada Filipina, dan agak ke barat sedikit ada India, ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ada Indonesia, ada Australia, ada Selandia Baru. Tuh. Nah, menarik bagi saya apa yang disampaikan oleh John Naisbitt ini. Dan kesimpulan John Naisbitt ini juga didukung oleh kesimpulan yang dibuat oleh para pakar,
Jadi para pakar bertemu, para pakar dunia bertemu di sebuah kota namanya Rio de Janeiro, Brazil. Salah satu kesimpulan dari para pakar itu adalah menyatakan bahwasanya Indonesia akan menjadi salah satu negara adik kuasa di dunia 200 tahun yang akan datang. Jadi saya rasa semua yang hadir di lapangan ini sudah pada meninggal semua. Sudah pada tidak bernafas dan tidak berjiwa lagi. Tetapi kesimpulan itu membuat Profesor Dr. Emil Salim sebagai salah seorang anggota delegasi resmi dari Indonesia untuk hadir dalam pertemuan tersebut menjadi gelisah. Lalu beliau menemui Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau baru saja pulang dari Rio de Janeiro, Brazil. Dalam pertemuan para pakar itu disimpulkan bahwa kita akan menjadi salah satu negara adik kuasa di dunia 200 tahun yang akan datang. Pak Habibie, bisa nggak dipercepat? Sepanjang pengetahuan saya dan sepanjang bacaan saya, 6 orang terjenius di dunia ini, 6 orang terpintar di dunia ini, salah satunya adalah orang yang bernama Profesor Dr. B.J. Habibie. Profesor Dr. B.J. Habibie melakukan sebuah kajian dan hitung-hitungan. Dan dia sampai kepada kesimpulan bahwa eranya Indonesia akan menjadi negara adik kuasa itu bisa dipercepat menjadi 50 tahun. Jadi kalau seandainya peristiwa itu terjadi tahun 1992, maka 50 tahun berikutnya yaitu 2042, maka Indonesia sudah akan menjadi salah satu negara adik kuasa di dunia. Yang membuat saya terkejut, Pak Habibie menyampaikan itu ketika negara kita ini belum lagi betul-betul dihitung oleh negara-negara maju. Tetapi beberapa tahun yang silam, sebuah lembaga riset terkenal di dunia ini namanya PricewaterhouseCoopers membuat sebuah kajian dan membuat sebuah kesimpulan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara adik kuasa di dunia tahun 2040-2050. Tepuk tanganlah sedikit Bapak dan Ibu. Ini mungkin barangkali karena dihitung-hitung kita sudah meninggal ya. Lalu tidak ada kegembiraan begitu. Jadi dalam kesimpulan PricewaterhouseCoopers itu, Indonesia akan menjadi salah satu negara adik kuasa ranking 4 terbesar di dunia dilihat dari perspektif produk domestik brutonya. Yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Amerika, yang keempat adalah Indonesia. Jadi negeri ini Bapak dan Ibu akan menjadi negeri yang maju. Maka itulah sebabnya mengapa Muhammadiyah dalam muktamarnya yang baru saja berlalu di Solo membuat tema memajukan negeri, mencerahkan dunia. Apa artinya itu Pak Nurabas? Bahwa Muhammadiyah harus bisa tampil, bahwa Muhammadiyah harus bisa mempersiapkan dirinya untuk mengisi pembangunan yang sedang kita selenggarakan hari ini. Dan kalau bisa kita akan mampu melakukan akselerasi, mempercepat era kemajuan tersebut. Dan Muhammadiyah tidak hanya berazam untuk memajukan negeri, tetapi Muhammadiyah juga punya mimpi. Tapi ini mimpi bukan sembarang mimpi, karena mimpi ini sudah kita coba untuk menapakinya dan mewujudkannya.
yaitu untuk mencerahkan dunia. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kira-kira kuncinya apa itu? Saya tertarik sekali dengan sebuah kisah yang menimpa negeri Korea Selatan. Korea Selatan itu merdeka hanya berbeda hitungan 1 hari 2 hari dengan kita. Dahulu keadaan ekonominya jauh lebih buruk dari keadaan ekonomi kita. Tetapi hari ini Korea Selatan itu jauh lebih hebat, jauh lebih kuat ekonominya, jauh lebih maju ekonominya dari negara kita. Timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan Korea Selatan itu bisa maju seperti sekarang? Dari mana dia mengambil inspirasinya? Dalam ceritanya saya baca, dia mengambil inspirasi dari sebuah peristiwa yang beliau alami, di mana pada satu kali beliau datang ke Kuala Lumpur dan diterima oleh Tuanku Abdul Razak, wakil Perdana Menteri. Begitu Pak Chung Hee yang dianggap sebagai bapak Korea Selatan itu masuk, beliau melihat sebuah tulisan dalam bahasa Inggris dan juga ada tulisan Arabnya. Tulisan Arab itu berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pak Chung Hee bertanya kepada Tun Abdul Razak, yang mulia Tun Abdul Razak, itu yang Anda pajang di belakang tempat duduk Anda itu kata-kata siapa? Kata-kata Anda atau ada kata-kata orang lain yang Anda kutip? Kata Tun Abdul Razak, itu bukan kata-kata saya dan juga bukan kata dari manusia. Itu adalah firman dari Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Pak Chung Hee? Kalau begitu, saya akan menjadikan kata-kata tersebut sebagai sumber inspirasi dan saya akan membenahi sumber daya manusia saya. Lalu Pak Chung Hee pulang dan dia bangun negerinya. Dan kalau hari ini kita pergi ke Korea Selatan, kita mampir ke ibu kotanya Seoul, lalu kita berdiri di pinggir jalan, lalu kita lihat mobil yang lalu lalang. Kalau di Purbalingga atau di Banjarnegara, mobil banyak berlalu lalang, mereknya Toyota, Mitsubishi, macam-macam. Tapi kalau di kota Seoul kita berdiri mencari merek-merek mobil, apakah produksi Jepang atau produksi Eropa, itu ibarat mencari rambut putih di kepala anak-anak yang masih berusia milenial. Karena mobil yang berseliweran di kota Seoul itu adalah mobil-mobil yang diproduksi oleh anak-anak bangsanya sendiri, yang mereknya adalah Kia dan Hyundai. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin mengambil iktibar, kira-kira bangsa Indonesia bisa enggak juga seperti Korea Selatan itu? Dalam kesimpulan saya, insya Allah negara kita juga akan bisa seperti itu. Tetapi untuk bisa seperti itu, menurut saya ada 2 hal yang sangat-sangat penting, atau 3 hal yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Yang pertama adalah menyangkut masalah pendidikan, dan itu sudah kita kerjakan lewat dunia pendidikan yang kita selenggarakan. Yang kedua adalah
bagaimana caranya kita umat Islam di negeri ini supaya bisa bersatu. Begitu. Dan menurut saya, mengapa kita di negeri ini yang merupakan majority tetapi tidak menjadi penentu? Mengapa orang yang minority yang jumlahnya sedikit tapi menjadi penentu? Saya tidak akan menjawab dengan kata-kata saya akan mempergunakan mulut orang lain untuk menjawabnya. Saya akan mempergunakan pendapat dan pandangan para ahli untuk menjelaskannya. Dalam kesempatan ini saya akan mengutip pendapat dua tokoh. Yang pertama adalah Profesor Dr. Jeffrey Winters, seorang guru besar dari Amerika Serikat. Dia menulis buku yang berjudul Oligarki. Dan yang kedua, saya mengutip ucapan atau kata-kata serta pendapat yang disampaikan oleh Noam Chomsky yang dia sampaikan dalam bukunya yang berjudul Who Rule the World? Siapa yang akan memimpin dunia? Di dalam buku itu disimpulkan bahwa yang akan menjadi penentu di suatu negeri itu bukan para politisi, bukan para cerdik cendekia, bukan para birokrat, bukan tentara, dan bukan polisi. Tetapi yang menjadi penentu di suatu negeri menurut kedua tokoh ini adalah yaitu orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Atau dalam bahasa lain, yang menjadi penentu di satu negeri adalah para pemilik kapital. Siapa yang menguasai kapital di Amerika Serikat? Yaitu adalah Yahudi. Kalau kita pergi ke New York, pusat perdagangan dunia, di Wall Street sana, kita akan melihat gedung-gedung yang mencakar langit. Itulah umumnya kepunyaan Yahudi. Karena Yahudilah yang menguasai ekonomi Amerika dan Yahudilah yang menguasai ekonomi dunia. Timbul pertanyaan, kalau Yahudi yang menguasai Amerika, siapa yang menguasai ekonomi di negeri kita? Sepanjang pengetahuan saya, bukan kita. Dahulu sewaktu negeri ini diproklamirkan, jumlah umat Islam di negeri ini 95%. Tapi 1 tahun 2 tahun yang lalu, Kementerian Dalam Negeri melansir data baru bahwa jumlah umat Islam di negeri ini lagi tinggal sekitar 86,8%. Jadi dalam rentang waktu sekitar 77 tahun, umat Islam jangankan akan meningkat jumlahnya, malahan jumlah umat Islam semakin menurun. Dalam rentang waktu 77 tahun, jumlah umat Islam berkurang sekitar 7,2%. Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya Pak Nur Abbas? Salah satunya adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu saya bisa menerima dan membenarkan kata-kata dari orang arif yang menyatakan bahwa kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu akan bisa membuat kamu menjadi kufur. Sehingga akibatnya kita lihat banyak sekali teman-teman kita karena himpitan ekonomi dan persoalan ekonomi yang mereka hadapi, mereka menjadi murtad. Mereka menjadi berpindah agama. Mereka menjadi tidak lagi menjadi orang yang sekeyakinan dan seakidah dengan kita. Apa salah satu penyebabnya Pak Nur Abbas? Salah satu penyebabnya adalah karena mereka miskin. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, Muhammadiyah sebagai organisasi, secara organisasi menyadari betul bahwa selama ini organisasi ini hanya disangga oleh 2 pilar, yaitu pilar pendidikan dan pilar pelayanan kesehatan. Pilar pendidikan terutama perguruan tingginya
pilar kesehatan terutama rumah sakitnya, dan Muhammadiyah menyadari jika seandainya masa depan Muhammadiyah ini hanya disangga oleh dua pilar ini, maka Muhammadiyah akan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu Muhammadiyah dalam muktamar yang ke-47 di Makassar mencanangkan dan memancangkan pilar ketiga yang disebut dengan pilar ekonomi dan bisnis. Jadi kita mengharapkan dengan kita pancangkan pilar ketiga yaitu pilar eko dan bisnis ini, maka posisi dan keadaan Muhammadiyah di masa depan akan bisa menjadi jauh lebih baik dari apa yang ada hari ini. Bahkan kita harapkan Muhammadiyah akan bisa memainkan peran yang besar dan signifikan, tidak hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini, tetapi juga untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cuma untuk menegakkan pilar ketiga ini ternyata tidak mudah. Apa sebabnya Pak Nur Abbas tidak mudah kita untuk menegakkan pilar ketiga ini? Karena mentaliti yang sangat dominan di kalangan warga perserikatan ini adalah employee mentality. Ya, kita lihat sajalah kita yang hadir di sini umumnya adalah guru atau karyawan atau pegawai negeri. Gitu. Sedikit sekali di antara kita yang menjadi pengusaha, apalagi menjadi entrepreneur. Apa itu entrepreneur, Pak Nur Abbas? Entrepreneur itu adalah orang yang memiliki kecerdasan ekonomi dan kecerdasan finansial. Oleh orang tidak tampak di situ ada profit, ada keuntungan yang bisa diraih, tetapi oleh dia tampak. Sebagai salah satu contoh saja mungkin barangkali untuk memudahkan pemahaman kita ya. Ada orang yang bernama Ciputra. Beliau sudah meninggal, dia etnisitinya adalah dari kelompok Cina. Ketika satu kali beliau pergi ke Jakarta Utara, ke daerah Ancol. Daerah Ancol itu ketika itu dilihat dan dianggap oleh sebagian warga masyarakat itu adalah sebagai tempat jin buang anak. Artinya tempat itu adalah tempat angker. Artinya tempat itu adalah tempat yang ditakuti orang untuk datang ke sana. Tetapi apa kata Ciputra? Dia meminta pemerintah DKI supaya dia diberi kesempatan untuk mengolah daerah tersebut. Kemudian dia dikasih kesempatan dan dia robah. Ancol itu dia robah dari daerah yang ditakuti menjadi daerah yang disukai dan dicintai. Sehingga di tahun 70-an atau 80-an atau 90-an kalau ada orang datang ke Jakarta tidak piknik ke Taman Impian Jaya Ancol, maka dia dianggap belum lagi datang ke Jakarta. Itulah dia entrepreneur, yaitu orang yang mampu melihat peluang di saat orang tidak melihat di situ ada peluang. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, titik lemah kita umat Islam ini termasuk tentunya Muhammadiyah adalah dalam bidang ekonomi. Dari 10 orang terkaya bapak dan ibu di negeri ini, dari 10 orang terkaya, jumlah umat Islam di negeri ini sekitar 90%. Jumlah orang yang tidak beragama Islam di negeri ini sekitar 10%. Tetapi di 10 orang terkaya di negeri ini hanya 1 yang beragama Islam, yang 9 tidak beragama Islam. Dari 20 orang terkaya di negeri ini,
hanya 2 orang yang beragama Islam, sementara yang 18 orang tidak beragama Islam. Dari 50 orang terkaya di negeri ini, hanya 3 orang yang beragama Islam. Sementara yang 47 orang lagi tidak beragama Islam. Begitu. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu, Pak Yusuf Kala menelepon saya, Pak Andrabas, tolonglah ini. Apa yang harus saya tolong Pak Andrabas? Pak JK. Ini ekonomi umat ini harus dimajukan, harus didorong ini. Masa representasi kita dari 10 orang terkaya 1? Semestinya dari 10 orang terkaya di negeri ini 9 yang beragama Islam. Itu baru adil secara proporsional. Begitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, menjadi tugas kita bersama lah ya. Bagaimana caranya kita melalui dunia pendidikan kita supaya kita bisa menyebarkan virus entrepreneur kepada anak-anak didik kita. Saya punya konsep, tetapi untuk mengimplementasikan konsep ini ternyata tidak mudah. Saya sudah sampaikan konsep saya kepada Menteri Pendidikan yang ketika itu dijabat oleh Pak Anies Baswedan. Saya bilang, Pak Anies, saya minta Pak Anies sebagai Menteri Pendidikan, tolong berikan atensi dan perhatian. Dunia pendidikan kita ini jangan hanya siap mencetak lulusan-lulusan pencari kerja. Lulusan dari dunia pendidikan kita ini harus bisa mencetak lulusan-lulusan pencipta lapangan kerja. Lalu beliau bertanya kepada saya, bagaimana caranya Pak Andrabas? Saya ingat pesan Pak R. Fahrudin kepada saya di kampus di mana saya menjadi salah seorang pimpinannya. Pak R bilang sama saya begini, di Abbas, kalau di Abbas menginginkan kampus ini seperti yang di Abbas cita-citakan, maka buatlah sivitas akademika di kampus ini menjadi biasa dan terbiasa dengan apa yang di Abbas harapkan. Buat mereka menjadi biasa dan terbiasa dengan yang di Abbas harapkan. Apa yang di Abbas harapkan? Saya ingin Pak R, seluruh sivitas akademika di sini, apakah pegawai, apakah dosen, apakah mahasiswa, memakai busana muslimah. Nah, kalau begitu, biasakan mereka berbusana muslimah. Jangan paksa, tapi biasakan. Nah, sekarang saya punya cita-cita tidak lagi seperti itu. Saya punya cita-cita bagaimana caranya umat ini menjadi kaya. Saya punya cita-cita bagaimana caranya supaya umat Islam ini menguasai ekonomi dan bisnis negeri ini. Gitu. Nah, ketika saya sampaikan kepada Pak Anies Baswedan, ya, caranya Pak Anies, biasakan anak-anak kita dengan dunia bisnis. Kita selenggarakan setiap minggu yang berdagang di kantin itu jangan lagi si empok-empok, si abang-abang. Tapi kita minta anak-anak didik kita yang berdagang di kantin-kantin tersebut dari SD kelas 1. 1 kali seminggu. Jadi kalau seandainya 1 kali seminggu ada market day atau ada business day, maka dalam setahun anak-anak akan punya pengalaman 50 hari berbisnis. Tamat SD dia punya pengalaman 300 hari berbisnis. Tamat SMA dia punya pengalaman 600 hari berbisnis. Tamat perguruan tinggi dia punya pengalaman 800 hari berbisnis. Kalau ada seorang anak punya pengalaman 800 hari berbisnis, itu artinya dia sudah punya pengalaman lebih dari 2 tahun. Maka mentality dia, kata saya kepada beliau, itu tidak akan lagi employee mentality, tetapi entrepreneur mentality.
atau minimal entrepreneur mentality. Beliau setuju dengan ide saya dan gagasan saya, dan saya sangat gembira sekali karena ide saya disambut. Cuma sayang 2 bulan kemudian beliau dipecat, sehingga ide saya mentok lagi. Lalu saya mengadu kepada Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden, Pak JK, bagaimana caranya nih Pak JK? Kata Pak JK yang saya ingat sampai hari ini ya, Pak Abbas, untuk jadi pengusaha itu tidak bisa dicetak. Itu sudah pembawaan masing-masing. Jadi dalam kesimpulan saya, dalam pandangan Pak Yusuf Kalla waktu itu, ternyata pengusaha itu adalah was born, dilahirkan dengan bakatnya. Tetapi saya punya pandangan bahwa untuk mencetak pengusaha itu tidak hanya was born, tapi was made. Pengusaha itu juga bisa dicetak asal dia dididik, disituasikan dan dikondisikan. Dan itu saya lihat di universitas yang tidak dimiliki oleh orang Islam. Saya sangat terkejut sekali. Semua bapak saya rasa tahu. Saya punya teman namanya Pak Sutrisno Bakhir, mantan Ketua Umum PAN. Beliau bercerita kepada saya, Pak Andrabas, saya punya keponakan. Sekolah, kuliah di Prasetya Mulia. Dia datang ke rumah saya memberitahu bahwa dia sudah selesai kuliah dan dia sudah wisuda. Sebagai orang tua, ada keponakan yang datang memberitahu bahwa dia sudah lulus. Kita orang tua tentu tahu diri. Berarti ini anak butuh pekerjaan. Lalu saya bilang sama keponakan saya itu, nah, kalau kamu sudah lulus, silakan kamu pilih. Kamu akan bekerja di perusahaan om yang mana? Kalau di sana gajinya 40 juta, kalau di sana gajinya 50 juta, kamu pilih saja. Yang membuat saya terkejut Pak Andrabas, kata Pak Sutrisno Bakhir sama saya, keponakan saya itu bilang begini, Om, saya dididik oleh kampus saya bukan untuk mencari pekerjaan. Saya dididik oleh kampus saya untuk menciptakan pekerjaan. Inilah yang tidak tampak oleh saya di dalam dunia pendidikan Muhammadiyah. Oleh karena itu menurut saya, dengan adanya amanat baru dalam muktamar yang terakhir di Solo, yang kita ungkapkan lewat tema memajukan bangsa dan mencerahkan dunia, maka tidak dapat tidak, selain kita harus memacu diri kita, meningkatkan kualitas anak-anak didik kita, kita juga harus bisa merebut dunia ekonomi, gitu. Dan kalau seandainya dunia ekonomi ini bisa kita rebut, saya mewanti-wanti betul kepada teman-teman saya yang tidak seagama dan sekeyakinan dengan saya. Saya mewanti-wanti betul kepada saudara saya yang hari ini termasuk orang-orang terkaya di negeri ini. Saya ingin menyampaikan kata-kata, saudara jangan takut dengan rencana Muhammadiyah untuk memajukan ekonomi. Karena strategi yang akan dipergunakan oleh Muhammadiyah di dalam memajukan ekonominya tidak adalah maksud sedikit, tidak ada maksud di Muhammadiyah sedikit pun untuk mengecilkan yang besar. Kita tidak akan mengganggu usaha-usaha besar yang dimiliki oleh teman-teman kita dari etnis Cina tersebut. Yang akan kita usahakan adalah bagaimana caranya kita bisa membesarkan yang kecil. Jadi bukan mengecilkan yang besar strategi kita, tapi adalah membesarkan yang kecil. Sehingga akibatnya kalau hari ini struktur masyarakat kita adalah kayak piramid,
di mana di atasnya kecil, di tengahnya agak besar, di lapis bawahnya sangat besar, maka kita meminta kepada pemerintah supaya pemerintah berpihak kepada rakyat, terutama rakyat lapis bawah, yang kita sebut dengan affirmative action. Kalau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hari ini, saya lihat masih mempergunakan strategi yang disebut dengan trickle down effect. Mereka backup itu usaha-usaha besar dengan harapan akan menetes, hasilnya akan menetes ke bawah. Tetapi ternyata pada kenyataannya tidak menetes-menetes ke bawah. Oleh karena itu kita akan buat strategi bottom up. Kita harus ada komitmen untuk membela yang di bawah, yang kita sebut dengan kelompok mustad'afin, ya. Oleh karena itu nanti kita bantu mereka, kita dorong mereka sehingga mereka bisa melakukan mobilitas vertikal, sehingga struktur dan bentuk masyarakat kita di negeri ini dalam waktu yang tidak terlalu lama kita harapkan tidak lagi seperti piramid, tetapi sudah seperti belah ketupat. Belah ketupat, runcing di atas, runcing di bawah, kecil di atas, kecil di bawah, dan besar di tengah. Menurut Profesor Dr. Habibie, B.J. Habibie, di atas cukup 2%, di bawah cukup 3%, di tengah 95%. Bila ini bisa kita wujudkan, bisa kita ciptakan, maka insya Allah negeri ini akan bisa kita akselerasi menjadi salah satu negara maju di dunia. Sehingga kalau hari ini kita menonton Manchester United lawan Liverpool atau Real Madrid lawan Barcelona, maka insya Allah nanti tahun 2040-2050 orang tidak lagi akan menonton Manchester United lawan Liverpool. Orang tidak lagi akan menonton Real Madrid lawan Barcelona. Kenapa Pak Andrabas? Karena Manchester United dan Liverpool sudah bangkrut. Negara mereka sudah bangkrut. Real Madrid, Barcelona sudah bangkrut. Negara mereka sudah bangkrut. Kenapa bangkrut Pak Andrabas? Karena pusat peradaban dan pusat kemajuan sudah bergeser ke timur, ke tepi Pasifik. Dan salah satu negara yang ada di tepi Pasifik itu negara kita. Jadi nanti tahun 2040-2050 orang tidak lagi menonton Manchester United lawan Liverpool, tapi orang akan menonton Banjarnegara United lawan Persebaya. Karena Banjarnegara United mampu membayar orang sekaliber Lionel Messi. Persebaya mampu membayar orang sekaliber Ronaldo. Ketika Banjarnegara United lawan Persebaya, mata dunia tertuju ke sini. Pak Andrabas mimpi? Enggak. Saya sadar nih, masih sadar nih. Jangan Bapak kira saya mimpi. Dan saya memang punya mimpi-mimpi. So teman-teman saya bilang sama saya, Pak Andrabas, organisasi yang benar-benar diharapkan untuk tampil dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah. Begitu. Muhammadiyah inilah yang akan diharapkan. Oleh karena itu saya punya mimpi. Mimpi saya ada dasarnya. Saya punya teman namanya Khairul Tanjung. Khairul Tanjung itu 40 tahun yang lalu tidak ada apa-apanya. 40 tahun yang lalu Khairul Tanjung itu tidak ada apa-apanya. Sekarang dia 6 orang terkaya di negeri ini. Muhammadiyah hari ini sudah jauh lebih hebat dari Khairul Tanjung di masanya. Jadi kalau begitu kesimpulan saya, kalaulah seandainya potensi yang ada di Muhammadiyah ini bisa kita manage, bisa kita kelola dengan baik, maka Muhammadiyah ini akan menjadi salah satu organisasi Islam terkuat di dunia. Sehingga kalau Bapak terbang dari London ke New York, Bapak tidak usah naik Lufthansa atau naik Qantas atau naik Al Ittihad. Bapak akan naik Muhammadiyah Airlines.
Bapak kalau pergi ke Los Angeles, jangan nginap di Hilton Hotel, di Kempinski Hotel. Tapi Bapak menginap di Aisyah Intercontinental Hotel. Mungkin ada yang menganggap saya ini berguyon. Tidak. Saya punya hitung-hitungan. Ada 5 sumber daya finansial Muhammadiyah. Saya sebut saja ya. Iuran anggota. Salah seorang peneliti dari Jerman menyatakan jumlah warga Muhammadiyah dan simpatisan itu 63 juta orang. Tidak usah 63 juta. 10 juta saja. Iuran anggota itu sebulan 10.000. Setahun berarti 120.000. Jadi kalau seandainya anggota kita ada 10 juta kali 120.000 berarti kita punya uang 1,2 triliun. Tuh. Kemudian jumlah uang yang berputar di amal usaha Muhammadiyah itu sekitar 20 triliun. Kita minta 2,5% diserahkan kepada organisasi. Kalau 2,5% diserahkan kepada organisasi, itu sekitar 500 miliar. Sekitar 500 miliar. Yang ketiga, kita punya uang di bank. Kalau hari ini kita dipermain-mainkan oleh bank, karena kita tidak bersatu. Coba kalau kita bersatu, kita yang menentukan rate itu. Berapa rate kalau uang kita tempatkan di bank mereka, berapa rate yang harus dia kenakan kepada kita kalau kita yang meminta pembiayaan. Kita yang menentukan kalau kita bersatu. Dari situ saya bisa mendapatkan uang sekitar 400 miliar. Yang keempat, efisiensi. Bapak dan Ibu, Muhammadiyah itu dikenal sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah itu dikenal sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah itu dikenal sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang belum banyak dikenal orang adalah, ini kata Buya Syafi'i Ma'arif ini, yang belum banyak dikenal orang, Muhammadiyah itulah sebagai gerakan ilmu. Apa kata ilmu? Kata ilmu, membeli sedikit, membeli banyak lebih murah daripada membeli sedikit. Orang Muhammadiyah membeli sedikit-sedikit, karena orang Muhammadiyah berbelanja sendiri-sendiri. Tetapi kalau seandainya kita berbelanja dengan cara dikoordinasikan, maka kita akan mendapatkan diskon. Diskonnya tidak tanggung-tanggung. Kalau obat sampai 40%. Diskonnya sampai 40%. Nah, tapi tidak usahlah 40%. Kita ambil saja diskonnya 20%. Berapa kira-kira Pak Anrabas dari 20 triliun itu yang dipergunakan untuk kepentingan berbelanja? Separuh. Jadi 10 triliun. Nah, kalau kita bisa mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan atau diskon 20% dari 10 triliun, berarti kita dapat uang 2 triliun. Jadi tadi ada 1,2, ada 500, 400, sudah 2 triliun, tambah ini 2 triliun lagi, sudah 4,2 triliun. Kalau dari zakat infak sedekah, kita kumpulkan. Kalaulah seandainya sama saja dengan iuran anggota 120.000 per tahun, zakat infak sedekah kita, karena kita pelit gitu ya, dapatlah duit 1,2 triliun. Jadi berarti ada uang 5,2 triliun. Untuk apa uang ini Pak Anrabas? Ya dikasih sajalah masing-masing wilayah 100 miliar. Ada 36 provinsi, masing-masing 100 miliar, berarti kan 3,6 miliar, 3,6 triliun kan ya. Masih sisa kan sekitar 1,5 triliun. Untuk apa itu 1,5 triliun Pak Anrabas? Ya kalau kita buat
Gedung tertinggi di Banjarnegara ini 2 kilometer ke atas. Banjarnegara ada gedung tertinggi 2 kilometer ke atas begitu ya. Sehingga akhirnya orang di seluruh dunia datang ke Banjarnegara melihat gedung setinggi ini gitu ya. Bisa nggak? Ya bisa lah. Tapi syaratnya satu. Harus ada orang yang mengerjakannya. Nah, inilah yang menjadi keluhan saya. Di Muhammadiyah itu politikingnya tinggi. Yang terpilih itu adalah itu ke itu. Lu lagi saja begitu. Nah, oleh karena itu biasanya yang namanya pengusaha itu tidak pernah terpilih. Oleh karena itu saya minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ini ya, kalau menyusun kepengurusan ya, 13 misalkan, tambahlah. Masukkan yang pengusaha itu ke dalam susunan kepengurusan. Tuh, supaya yang namanya ekonomi dan bisnis ini bisa kita gerakkan lewat tangan mereka. Karena sepanjang pengetahuan saya, kalau para guru itu cara pikir dan cara pandangnya, dia look at the risk first. Dia melihat resiko pertama sekali. Kalau yang namanya entrepreneur itu look at the opportunity first. Jadi dalam teorinya ya, kalau seandainya kita ini terus didominasi oleh orang-orang yang mentality pegawai, maka cita-cita yang dikehendaki oleh muktamar, apalagi oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah kita hari ini Bapak Aidan Nasir, itu tidak akan bisa terwujud. Oleh itu Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang saya hormati dan saya hargai, karena waktu sudah hampir habis ya, waktu zuhur sudah masuk, maka pertanyaan saya begini, apakah Muhammadiyah ingin berubah? Jawabnya iya. Kalau seandainya kita ingin berubah, maka kita harus memulai perubahan itu pada diri kita sendiri. Maka kita harus berusaha untuk mencetak sumber daya manusia potensial. Dan kalau sumber daya manusia potensial itu sudah bisa kita cetak, mari kita rajut sehingga menjadi sebuah kekuatan. Dan kalau seandainya kekuatan ini bisa kita ciptakan, ya maka insya Allah negeri kita ini atau organisasi kita ini akan menjadi organisasi yang maju. Dan terakhir sekali, karena daerah ini masih masuk keresidenan Banyumas, ada seorang tokoh Banyumas ini yang sangat terkenal. Beliau adalah Bapak TNI, namanya Jenderal Sudirman. Apa kata Jenderal Sudirman? Ini saya ingin mengakhiri ini. Kata Jenderal Sudirman begini, jika kalian ingin menang, karena beliau tentara itu bicara menang kalah, kalau kita bicara maju mundur ya. Jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, kata Jenderal Sudirman, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin silaturahim. Gitu. Kita harus rajin menyambung tali rasa. Kita harus rajin menyambung tali batin. Dan saya sengaja mengundang rekan saya dari Nahdlatul Ulama dan Serikat Islam untuk naik ke atas ini, karena menurut saya, bukan menurut saya nih, karena menurut Ayatullah Ali yang tadi saya sampaikan, beliau bilang begini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Dan umat Islam akan kembali memimpin dunia itu adalah umat Islam, bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, bukan umat Islam dari Iran, tapi adalah umat Islam dari Indonesia. Untuk itu saya titip pesan satu, kata beliau. Saya itu betul-betul ingin mendengarkan apalah. Dia bilang begini, saya pesan satu. Tolong ukhuwah Islamiyah antara NU dan Muhammadiyah dijaga. Itu. Dalam kesimpulan saya, karena saya adalah akademisi, memakai buku lama yang ditulis oleh Prof. Dr. Deliar Nur, orang NU banyak di desa. Kalau hari ini tidak ya. Waktu buku itu ditulis, orang NU banyak di desa, orang Muhammadiyah banyak di kota. Yang namanya Indonesia ini hanya tadi dari desa dan kota. Kalau desa, orang di desa dan orang di kota bersatu, maka yang akan menjadi penentu di negeri ini adalah mereka yang ada di desa dan kota tersebut, yaitu NU dan Muhammadiyah. Mudah-mudahan
keinginan ini dan cita-cita kita ini akan bisa terwujud ya. Dan mudah-mudahan saja Muhammadiyah Banjarnegara akan bisa menjadi PDM yang bisa diuswatun hasanahi, karena saya mendengar dari Pak Tris ya, bagaimana semangat orang di sini mendirikan rumah sakit PKU, di mana warga Muhammadiyah di sini mau mengulurkan tangan, menggadaikan sertifikatnya untuk bisa dapat uang bagi mendirikan rumah sakit PKU. Ya, bagi saya terus terang, karena saya belum tahu persis bagaimana pengolahannya, cuma dalam kesimpulan saya didampingi oleh Saudara Hefinal, Kepala Kantor PP Jakarta. Saya bilang, Pak Hefinal, tanya dan dalami lebih lanjut dan jadikan cara-cara yang ditempuh oleh Muhammadiyah di Banjarnegara ini untuk menjadi model bagi daerah-daerah lain di dalam memajukan amal usaha. Demikian, terima kasih, selamat bermusyawarah, jaga persatuan dan kesatuan, semoga ridha Allah selalu bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.